Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how's life? Hope you are having a good day and I hope you are happy. Because when you are happy, you're going to take the lesson easily. And when you are sad or in the badly mood or broken heart, it's difficult to listen inside for you. So be healthy and be happy, okay? Today listen, we are going to talk about passive voice. The definition of a passive voice. According to the Writing Center, a passive voice is a passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. That is, whoever or whatever is performing the action is not the grammatical subject of the sentence. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada passive voice, subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata kerja menjadi berawal di, seperti disapu, disetir, dimakan, digoreng, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga berlaku dalam bahasa Inggris. Selain passive voice, kita juga mengenal active voice. Nah, active voice ini itu adalah subjek yang melakukan sesuatu terhadap suatu objek. Sedangkan passive voice, objek yang menjadi fokus. Why we use passive voice in daily? Oke. Alasan kita menggunakan passive voice, pertama, we don't want to talk about who did the action or who does the action. Kita tidak fokus terhadap seseorang yang melakukan sesuatu, tetapi kita fokus terhadap apa yang terjadi pada suatu objek. The second is, we don't know who did the action. And the last reason is, the object is more interesting or important than the subject. Objek lebih penting dibicarakan daripada subjek. Well, the student, there is the reason why we use passive voice in daily life. This is the pattern of passive voice. To be ditambah sama verb 3 atau past participle. Karena di passive voice ini kita menggunakan to be, jadi kita harus paham to be apa saja yang harus kita gunakan. Nah, di sini ada to be dari verb 1 itu adalah is, am, are. Verb 2 was, were. Verb 3 been. Verb infinitive be, and verb ing been. Oke. Nah, di sini juga kita ada subjek, objek, posesif. Posesif itu adalah kepunyaan, kepemilikan. Nah, apabila subjeknya I dan diganti menjadi objek berarti me. You jadi you. We jadi us. They jadi them. He jadi him. She jadi her. It jadi it. Oke, dan di sini juga ada posesifnya yang bisa kalian lihat. Oke. Nah, if you find do or does, its correlation with is, am, are. Oke, jadi kalau kalian nemuin kalimat yang ada do or does-nya, terus pengen kalian ubah nih jadi passive voice, nah, kalian bisa gunain is, am, are. Lalu juga apabila kalian nemuin did, korelasinya sama dengan was or were. Di sini terdapat kalimat active voice. Kalimat ini merupakan simple present tense. Nah, di kalimat aktif ini mengandung subjek yaitu Jaehyun. Verbnya adalah eat dan objeknya adalah burger. Cara merubah ke kalimat pasif adalah kita merubah atau menukar. We turn subject into object and object into subject. Di kalimat pasif jadinya seperti ini. It di sini kita rubah jadi verb 3. Ingat ya, rumus dari passive voice itu to be plus verb 3. Nah, to be dari verb 1 ini tuh tadi apa? Antara is, am, dan are. Nah, kita lihat nih. Burger itu termasuk ke is, are, atau am. Burger termasuk ke is. Jadi kita tambahkan is di sini. Lalu kita tambahkan by. Karena dalam kalimat pasif terdapat kata oleh untuk melengkapi objeknya. Jadi bentuk kalimat pasif dari Jaehyun eat burger adalah burger is eaten by Jaehyun. Lalu untuk kalimat negatifnya, Jaehyun does not eat burger. Nah,
Sebelumnya Miss sudah menjelaskan ya, kalau kita ketemu do or does, kita menggunakan atau korelasinya dengan is, am, or are. Nah, jadi karena di sini kalimat negatif kita tambahkan not, terus baru kita tambahkan verb 3-nya. Nah, kan kita sudah tahu ya tadi itu burger itu termasuk ke is. Nah, jadi kita tinggal nambahin aja nih. Kita tinggal nambahin not-nya. Jadi kalimat pasif dari Jaehyun does not eat burger adalah burger is not eaten by Jaehyun. Burger tidak dimakan oleh Jaehyun. Oke, kenapa burger itu to be-nya pakai is? Karena burger di sini itu singular. Ya. Beda lagi kalau misalnya burgernya itu ada banyak pakai s gitu ya. Burgersnya ada lebih dari satu, berarti kita jangan menggunakan is tapi menggunakan are. Seperti itu. Terakhir kita mempunyai kalimat tanya. Does Jaehyun eat burger? Nah, ini kalimat aktifnya. Nah, di sini kan ada does ya. Jangan lupa ya, korelasinya does itu is, am, or are. Nah, it di sini juga jangan lupa kita jadiin verb 3. Oke, tinggal kita tukar aja. Subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Jadi kalimat pasif dari does Jaehyun eat burger, apakah Jaehyun makan burger? Kalimat pasifnya adalah is burger eaten by Jaehyun? Apakah burger dimakan oleh Jaehyun? Nah, ini adalah kalimat yang sudah tadi dijelaskan. Ini adalah contoh dari passive voice dari present. Let's move to the past tense. Di sini ada contoh kalimat active voice dari past tense. I read a book. Nah, seperti contoh-contoh sebelumnya, di sini kita mempunyai subjek yaitu I, verbnya adalah read, dan objeknya adalah a book. Nah, read ini itu adalah verb 2. Verb 2 itu to be-nya seperti yang sudah Miss jelaskan adalah was or were. Nah, jangan lupa kita tambahkan verb 3. Verb 3 dari read itu adalah written. Nah, subjeknya adalah I dan objeknya adalah a book. Tinggal kita ganti yang tadinya subjek menjadi objek dan tadinya objek menjadi subjek. Jadi kalimat pasifnya adalah a book was written by me. Kenapa di sini me bukan I? Seperti yang Mi sudah jelaskan juga sebelumnya ya. Kalau subjek diganti jadi objek itu berubah. Nah, I itu kalau di subjeknya kan, kalau dijadiin objek menjadi me. Selanjutnya kita mempunyai kalimat negatif. I did not write a book. Nah, ini adalah kalimat aktifnya. Seperti contoh sebelumnya, kalau kita ketemu did berarti kita menggunakan was or were. Kita tinggal tambahin not, terus verb 3. Jadi kalimat pasifnya adalah a book was not written by me. The last but not least, kita mempunyai kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Did I write a book? Apakah saya menulis sebuah buku? Nah, seperti sebelumnya, did-nya korelasinya dengan was or were. Lalu write-nya jangan lupa diganti jadi verb 3 dan tadinya subjek diubah menjadi objek dan yang tadinya objek diubah menjadi subjek. Jadi kalimat aktif dari did I write a book untuk jadi kalimat pasifnya merupakan was a book written by me. Nah, ini adalah contoh dari passive voice dari past tense yang telah dijelaskan tadi. Nah, di sini ada latihan untuk kalian, berarti dari absen 19 sampai 36. Nah, kalian mengerjakan latihan ini nanti dikirim di Google Classroom. Oke, di sini ada 5 kalimat active voice. Kalian tinggal jadiin kalimat aktif ini menjadi passive voice. Oke? Well, student, let me know if you have any question about the material. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.